Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan dulu ya, karena ini kan pertama kali saya mengajar kalian. Nama saya Angga Saputra Yasir. Kalian biasa panggil saya Pak Angga. Di sini saya akan mengajarkan materi lanjutan farmasetika dasar setelah selesai dengan Bu Ade kemarin ya. Saya harap nilai kalian mudah-mudahan bagus semua, dan semoga saja materi ini dan seterusnya kalian juga mudah mengerti dan nilai kalian pun baik juga. Itu ya harapannya. Nah, untuk pertemuan ke-9 di sini saya akan mengajarkan tentang materi sirup, sediaan sirup dan eliksir. Untuk yang pertama yaitu tentang sirup dulu. Nah, untuk pendahuluannya bahwa sediaan sirup itu berasal dari bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya sirup, bahasa Arabnya itu sirap atau sarab atau serbet ya, yang artinya adalah minuman saripati gula. Jadi dari pengertiannya saja ini sudah sangat menjelaskan ya bahwa sirup itu pasti manis ya, karena artinya saja sudah minuman saripati gula. Nah, sirup adalah sediaan cairan kental untuk keperluan dalam, untuk keperluan sistemik maksudnya, yang minimal mengandung 50% sakaros atau sukrosa atau gula. Ini menurut Voigt. Menurut FI4, sirup adalah larutan oral ya. Ingat ya, sama mereka sepakat ya, atau mereka memiliki kesamaan dalam pengertian. Yang ini oral, yang ini dalam. Intinya harus untuk penggunaan oral. Yang mengandung sukrosa atau gula lain. Jadi nggak melulu sukrosa kalau menurut FI4. Dengan kadar tinggi. Larutan sukrosa hampir jenuh dalam air dikenal sebagai sirup atau sirup simplex. Jadi sirup simplex itu adalah larutan sukrosa hampir jenuh. Tahu jenuh artinya? Jenuh, bosan. Nggak ya. Jenuh di sini adalah sudah tidak mampu melarutkan lagi. Jadi jumlah pelarut itu udah nggak sanggup melarutkan zat terlarut lagi. Dalam hal ini zat terlarutnya adalah ya gula atau sukrosa. Nah, ketika sudah lewat jenuh, suatu larutan yang sudah lewat jenuh, ketika kita tambahkan gula lagi ya dalam larutan itu, maka akan terjadi proses pengendapan namanya. Jadi nggak sanggup lagi melarutkan karena sudah jenuh. Itu bisa kita simpulkan juga ya bahwa ada pengertian lain ya. Jadi ada yang bisa kalian ambil dari kata-kata jenuh ini, yaitu pengertian dari kelarutan. Nah, kalau kelarutan itu adalah konsentrasi zat dalam pelarutnya saat kondisi jenuh. Nah gitu. Jadi jenuh itu sudah nggak bisa melarutkan lagi. Nah, ini biasanya dikenal juga dengan kelarutan ya. Konsentrasinya dikenal dengan kelarutan. Konsentrasi ketika jenuh. Lanjutan ya, kandungan sakaros atau sukrosa atau gula dari sirup yang tercantum dalam farmakope itu rentannya antara 50-65%. Jadi cukup banyak. Dalam larutan gula yang jenuh, kira-kira 66% ini sudah jenuh ya. Kira-kira di 66% ini sudah jenuh, pembentukan jamur tidak mungkin terjadi. Jadi sebenarnya kadar gula yang tinggi itu dapat mencegah terbentuknya jamur. Akibat air pada mikroorganisme untuk perkembangannya ditarik karena ada peristiwa osmosis. Apa itu osmosis? Perpindahan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kalau difusi kan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kenapa bisa terjadi? Karena di luar si bakteri ini itu ada larutan yang sangat pekat, yaitu larutan sukrosa 66%. Oleh karena itu, dikarenakan di dalam mikroba itu konsentrasinya rendah ya, tidak ada gula kan di dalamnya, sementara di luar itu banyak sekali gula, maka akan terjadi peristiwa osmosis, yaitu air di dalam mikroorganisme ini akan keluar. Misalnya ini mikroorganisme, ya kita anggap ini mikroorganisme. Nah, di sini kan ada air. Nah, sementara di luar sini ini ada sukrosa. Sukrosa dengan konsentrasi 66%. Keluar airnya, terjadi osmosis. Akibatnya ini ya akan terjadi pengerutan. Ya, airnya akan mengkerut si bakteri tersebut atau jamur tersebut. Nanti pada akhirnya akan mati. Itu ya. Namun, kandungan gula yang tinggi dapat menurunkan kelarutan bahan obat tertentu. Ya, jadi kan kita itu sirup itu hanya media saja ya. Media untuk menghantarkan obat, untuk membuat sediaan obat. Intinya itu adalah obat yang di dalamnya. Nah, kalau terlalu pekat ya atau sangat jenuh, ini kan udah nggak sanggup lagi berarti airnya untuk melarutkan zat aktifnya. Ya, zat aktif ini kan mau dilarutkan juga di dalam sirup ya.
Nah, kalau sirupnya sudah jenuh, ini zat aktifnya mau larut di mana lagi? Makanya ada beberapa zat aktif yang kelarutannya justru turun ketika berhadapan atau bersama-sama dengan gula dengan konsentrasi tinggi tersebut. Nah, keuntungan untuk sediaan sirup menurut Pharmaceutics The Science of Dosage Form Design Alton pada halaman 254 sampai 255, keuntungan untuk sediaan sirup itu yang pertama, lebih mudah ditelan dibanding bentuk padat sehingga dapat digunakan untuk bayi, anak-anak, dan usia lanjut. Jelas ya, bayi, anak-anak, usia lanjut ini banyak yang mengalami kesulitan menelan obat. Nah, kalau sediaannya sirup, rasanya manis, mudah ditelan seperti minum air itu kan, maka ini tidak akan menjadi masalah untuk mereka dalam mengkonsumsi obat. Yang kedua, segera diabsorpsi karena sudah berada dalam bentuk larutan. Nah, ini yang harus kalian pelajari konsep dasar dalam absorpsi obat. Jadi obat itu dapat diabsorpsi ketika dia sudah terlarut. Nggak mungkin obat itu nggak terlarut tapi sudah diabsorpsi. Jadi harus terlarut dulu. Nah, sediaan larutan, ini obatnya sudah dalam keadaan terlarut. Jadi tahap absorpsi obat ini saya jelaskan sedikit sebenarnya ini ada di pelajaran biofarmasetik. Cuman sepertinya tidak afdol kalau kalian tidak mengerti proses ini. Proses biofarmasetik obat itu yang pertama adalah liberasi. Obat itu hancur. Kemudian ada terjadi namanya disolusi. Yang terakhir adalah difusi. Yang terakhir baru absorpsi Ini adalah proses biofarmasetik obat. Kalau bentuknya padat, dia akan mengalami liberasi dulu, hancur. Ini maksudnya hancur. Kemudian setelah hancur menjadi yang kecil-kecil, dia akan terlarut. Setelah terlarut, obat itu akan berdifusi dari mana? Dari obatnya ke dinding usus atau dinding lambung. Nah, setelah berada di dinding tersebut, mereka baru akan terabsorpsi. Ketika sediaan kita itu sudah dalam bentuk larutan, maka tidak ada proses liberasi, tidak ada proses disolusi, tapi langsung proses difusi dan absorpsi. Sehingga obat dalam bentuk larutan itu lebih cepat kerjanya daripada bentuk padat gitu. Kemudian keuntungan yang ketiga, obat secara homogen terdistribusi ke seluruh sediaan karena larutan. Beda dengan suspensi. Kalau suspensi kan ada yang terlarut, ada yang tidak terlarut. Yang keempat, zat yang mengiritasi mukosa lambung akan berkurang karena larutan akan diencerkan oleh cairan lambung. Karena dia langsung berdifusi tadi Ketika dia tidak berdifusi, misalnya padat, dan dia dapat mengiritasi lambung, maka itu kan harus terjadi proses liberasi dulu, disolusi, baru dia hilang kepekatannya. Tetapi ketika dia sudah dalam larutan, ketemu dengan cairan lambung, otomatis langsung terencerkan. Di samping keuntungan, sediaan sirup juga memiliki beberapa kerugian. Yang pertama, larutan bersifat voluminous, artinya banyak kan dia memiliki volume, sehingga orang-orang yang mau minum obat, misalnya kalian sakit kemudian terpaksa untuk kuliah bawa obat kan. Nah, kalau dia bentuknya sirup ini kan agak repot karena memiliki volume dia Kalau dia bentuknya tablet enak dikantongin aja bisa gitu. Bawa 2 tablet, masukin kantong, pulang kan udah di rumah lagi, minum obat lagi. Tetapi kalau sirup, bawanya harus tetap satu galon, bukan 1 botol. Jadi ini merepotkan. Kemudian yang kedua, stabilitas dalam bentuk larutan lebih jelek dibandingkan bentuk sediaan tablet atau kapsul, terutama jika bahan mudah terhidrolisis. Ini jelas sekali. Kalau dia mudah terhidrolisis, ingat hidrolisis berarti dia terlisis karena adanya hidro apa? Air. Jadi obat-obat yang mudah terhidrolisis karena menggunakan sediaan larutan, yaitu sirup, maka dia akan lebih rentan terhidrolisis atau terdegradasi. Jadi lebih stabil dalam bentuk tablet maupun kapsul. Kemudian yang ketiga, larutan merupakan media ideal untuk pertumbuhan mikroorganisme. Cairan, mikroorganisme itu butuh cairan. Mereka senang sekali tinggal di sediaan larutan karena ada media untuk tumbuh. Tetapi kalau sirup, ingat kalau sirup konsentrasi hampir jenuh tadi, maka mikroorganisme juga enggan tumbuh di sana karena akan rusak selnya. Keempat, ketepatan dosis tergantung kepada kemampuan pasien untuk menakar. Nah, ini yang paling sering Kalau kalian lihat,
banyak sekali sedian-sedian sirup itu tidak ada sendok takarnya. Kalau ada sendok takarnya, maka kita bisa memastikan bahwa dosis yang kita gunakan itu sudah tepat, asal kita menggunakan sesuai petunjuk. Tetapi, jika tidak ada sendok takar, misalnya 1 sendok makan. Sendok makan di rumah saya dengan sendok makan di rumah kalian pasti berbeda ukurannya. Nah, ini kan akan mempengaruhi dosisnya. Mungkin ada yang makannya pakai sendok makan yang lebih besar, pakai centong nasi gitu. Ya, itu kan bisa lebih banyak lagi ya. Jadi ini tidak ada ketepatan dosis yang baik ketika kita menggunakan sediaan sirup. Kalau tidak ada sendok takarnya. Kalau ada sendok takar, kita mudah-mudahan ya itu lebih mempermudah proses pengaturan dosis tadi. Yang kelima, rasa obat yang kurang menyenangkan akan lebih terasa jika diberikan dalam larutan dibandingkan dalam bentuk padat. Ya jelas ya. Lidah kita itu kan dapat merasakan sesuatu yang sudah terlarut oleh cairan air liur kita. Kalau dia belum terlarut, maka tidak akan terasa. Nah, kalau dia tablet, itu mungkin ada yang terasa pahit masih ya, karena ada yang menempel di lidah dan terlarut dan sampai ke saraf gitu ya di lidah, dikirim ke otak, terasalah rasa pahit itu. Nah, tetapi kalau dia larutan, ini otomatis kan semuanya itu terasakan gitu ya. Jadi kalau dia pahit, bentuknya larutan, udahlah itu kerasa banget pahitnya pasti ya dibandingkan tablet yang pahit. Formula umum untuk sediaan larutan sirup ya, yaitu zat aktif, pembasah jika perlu ya. Pembasah ini untuk mempermudah pelarutan zat aktif. Kemudian solubilizer, ini adalah peningkat pelarutan ya. Kemudian pengental, ada anti-cap locking agent. Anti-cap locking agent ini nanti saya bahas ya di belakang. Fungsinya adalah mencegah ketika sudah menutup botolnya itu mudah dibuka. Ya kalau kita perhatikan sirup yang tidak mengandung anti-cap locking agent itu ketika sudah ditutup besoknya mau dibuka itu susah sekali. Makanya biasanya sirup-sirup itu ditambahkan anti-cap locking agent. Nanti apa contohnya kita lihat di belakang. Kemudian dapar ya untuk mengatur pH, karena ada beberapa zat aktif yang stabil pada pH tertentu, sehingga ketika terjadi perubahan pH, ketika disimpan misalnya, maka itu akan mempengaruhi stabilitasnya. Untuk mencegah itu, diberikan dapar di formula. Kemudian pengawet, antioksidan, pemanis, pewarna, dan pewangi. Ya, ini formula umum untuk larutan. Excipient, yang pertama adalah anti-cap locking agent ya. Contohnya gliserin, sorbitol, dan propilen glikol. Ini bisa kita gunakan sebagai anti-cap locking agent. Perisa atau perasa, ada rasa garam misalnya asin, biasanya itu menimbulkan aroma-aroma misalnya maple, apricot, peach ya. Kemudian rasa pahit, nah ini biasanya digunakan aroma cherry, walnut, coklat. Kalau manis biasanya buah-buahan itu ya aroma yang digunakan. Jadi harus sesuai ya antara rasa dan aroma. Konsentrasinya QS ya, quantum statis, artinya secukupnya, dan perlu diperhatikan stabilitas flavoring agent dan konsentrasi terhadap pembawa. Ini perlu diperhatikan. Ini menurut buku Lachman, The Theory and Practice of Industrial Pharmacy, edisi 3. Kemudian yang ketiga, zat pewarna. Zat pewarna ditambahkan ke dalam sediaan oral cair untuk menutupi penampilan yang tidak menarik. Jadi untuk agar terlihat bagus lah intinya sediaan kalian. Dan meningkatkan penerimaan pasien, khususnya anak-anak ya. Anak-anak itu lebih tertarik dengan warna-warna yang cerah gitu misalnya. Kalau warnanya gelap, hitam, itu mungkin anak-anak ketika mau disuap gitu, udah takut duluan ya karena warnanya yang gelap itu. Zat warna yang ditambahkan harus sesuai dengan flavor sediaan tersebut. Ya harus juga ya, jadi selain rasa, aroma, dan warna itu harus sesuai. Masa ya rasa stroberi misalnya warnanya tapi kuning, itu kan nggak masuk ya. Nah, sehingga harus kita atur. Zat warna harus non-toxic, jelas ya, non-iritan, dan dapat tersatukan dengan zat aktif serta zat tambahan lainnya. Nggak boleh zat warna ini justru yang membuat zat aktif kita incompatible ya, atau tak tercampurkan dengan zat aktif. Dalam pemilihan zat warna harus dipertimbangkan juga kelarutan, stabilitas, ketercampuran, konsentrasi dalam sediaan. Selanjutnya eksipiennya adalah pengawet. Pengawet yang digunakan untuk oral ya diantaranya adalah etanol, asam dan garam benzoat, asam dan garam sorbat, ether hidroksibenzoat, fluoroform, metilparaben, kombinasi dengan propilparaben. Kemudian yang kelima adalah antioksidan.
Antioksidan yang ideal bersifat non-toksik, jelas ya, non-iritan, efektif pada konsentrasi rendah, larut dalam fase pembawa dan stabil. Contoh antioksidan yang biasa digunakan adalah AA ya, atau asam ascorbat atau vitamin C. Ya, ini biasa digunakan sebagai antioksidan dalam sediaan-sediaan larutan. Asam sitrat, natrium metabisulfit, dan natrium sulfit. Nah, untuk perlu kalian ketahui ya, kenapa asam ascorbat ini bisa bersifat sebagai antioksidan? Karena dia mengalami oksidasi terlebih dahulu, karena nilai oksidasinya lebih tinggi ya. Ini akan teroksidasi terlebih dahulu. Nah, ini ciri khas dari antioksidan. Dia yang akan pertama kali teroksidasi. Bedanya, ketika dia teroksidasi, antioksidan ini tidak membentuk radikal yang baru. Ya, kalau antioksidan itu kan fungsinya untuk menangkal radikal bebas, gitu kan. Nah, radikal bebas itu apa? Yaitu molekul dengan sifat radikal. Dia tidak stabil radikal itu. Dia bisa merusak molekul lain. Nah, ketika ada antioksidan, dia akan mengalami teroksidasi terlebih dahulu. Dia akan teroksidasi, tetapi bedanya ketika dia teroksidasi, dia tidak akan menyebabkan senyawa yang radikal. Sehingga oksidasi akan terhenti. Seperti itu. Eksipien yang selanjutnya adalah pemanis. Pemanis yang digunakan dalam sediaan sirup antaranya adalah sukrosa, sorbitol, manitol, sitol, garam Na dan Ca dari sakarin, aspartam, ya, K-asesulfam, dan tarimatin. Ya, untuk aspartam ini jika dipanaskan rasa manisnya dapat hilang. Jadi ada sakarin juga ya. Sakarin ini pemanis buatan. Nah, ini biasanya banyak dipakai karena kalau pakai gula bangkrut ya. Bisa bangkrut sih perusahaan farmasinya. Jadi dipakai sakarin, biangnya gula gitu istilahnya. Selanjutnya dapar, zat yang range pH stabilitasnya kecil nih. Saya bilang tadi ya, kalau zat aktif kita stabilitasnya itu range-nya sempit, turun 1 aja pH-nya ternyata nggak stabil, nah makanya diberikan dapar. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketercampuran dengan kandungan, inert, tidak toksik, dan kapasitas dapar yang bersangkutan. Metode pembuatan, menurut FI3, kecuali dinyatakan lain, proses pembuatan sirup antara lain, yang pertama buat cairan untuk sirup, panaskan, tambahkan gula, jika perlu didihkan hingga larut. Karena kalau tidak didihkan biasanya gula ini lambat larutnya. Nah, proses pemanasan itu dapat meningkatkan kecepatan pelarutan, bukan meningkatkan kelarutan ya. Kalau ditingkatkan kelarutannya oke saat itu meningkat, tetapi ketika dingin akan mengendap. Jadi fungsinya hanya untuk mempercepat proses pelarutan. Kemudian tambahkan air mendidih secukupnya hingga diperoleh bobot yang dikehendaki. Buang busa yang terjadi lalu serkai atau disaring. Pada pembuatan sirup dari simplisia yang mengandung glukosida antraquinon, ditambahkan natrium karbonat sejumlah 10% dari bobot simplisia. Kecuali dinyatakan lain, pada pembuatan sirup simplisia untuk kesediaan ditambahkan metil paraben atau pengawet lain yang cocok. Jadi harus ditambahkan pengawet juga ya terkadang ya. Proses pembuatan sediaan sirup dapat dilakukan dengan beberapa metode. Ya, ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode pelarutan dengan pemanasan. Yang tadi contohnya ya, dipanaskan, kemudian pengadukan tanpa pemanasan. Ini agak lama tapi prosesnya. Metode penambahan bahan aktif ke dalam sirup sederhana. Contohnya sirup simplex yang sudah jadi ya, tinggal ditambahkan zat aktif. Kemudian metode perkolasi, ya, penarikan sari dari simplisia dengan cara merendam simplisia tersebut dalam cairan penyari pada suhu biasa, yaitu pada suhu sekian, untuk mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Ya, intinya dialirkan kalau metode perkolasi ini dilalui ya. Jadi ada cairan dilalui melalui simplisianya ya. Tapi jarang ya untuk perkolasi ini. Oke, kita masuk ke eliksir. Nah, di eliksir ini ada beberapa perhitungan ya. Jadi saya harapkan kalian tetap fokus ya. Oral yang mengandung etanol sebagai kosolven dinyatakan sebagai eliksir. Ya, jadi larutan oral yang mengandung etanol ini dinyatakan sebagai eliksir. Ada garis merah gitu, ada kotak merahnya bahwa ini etanol. Kalau ada etanol, maka disebut dengan eliksir. Fungsinya etanol sebagai apa? Kosolven, yaitu pembantu pelarut. Kenapa harus dibantu? Karena nggak larut dia dengan air, jadi harus dibantu dengan etanol. Kenapa etanol bisa membantu melarutkan? Karena dengan penambahan etanol, konstanta dielektriknya akan turun. Kalau air itu sekitar 80 konstanta dielektriknya, sementara etanol itu sekitar berapa ya? Saya agak lupa, nanti kita lihat ya. Jadi turun. Kalau sudah turun, maka zat-zat aktif yang tadinya tidak larut dengan senyawa polar, maka akan larut. Menurut Fornas edisi 2, eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap, mengandung selain obat juga zat tambahan seperti gula dan atau zat pemanis lainnya, zat pengawet, zat warna dan pewangi, untuk digunakan sebagai obat dalam.
sama ya, sebagai obat dalam. Sebagai pelarut utama digunakan etanol 96% yang dimaksudkan untuk mempertinggi kelarutan obat ya, untuk meningkatkan kelarutan obatnya. Dapat ditambahkan gliserol, sorbitol, propilen glikol sebagai pengganti gula, dapat ditambahkan sirup Pusimplek. Nah, biasanya tetap dikombinasi dengan gliserol, sorbitol, dan propilen glikol. Kenapa? Karena kalau dia terlalu tinggi alkoholnya ini berbahaya ya. Makanya biasanya dikombinasi. Nah, eliksir biasanya mengandung 5-10 nih. Ini biasanya cuman range ini yang kita pakai ya. Ketika harus lebih dari itu alkoholnya, maka kita kombinasi dengan gliserol, sorbitol, dan propilen glikol. Nah, jika lebih dari 10% tidak memerlukan pengawet. Ya, jadi kalau lebih dari 10% etanol itu dalam sediaan biasanya tidak memerlukan pengawet. Tujuan mempertinggi kelarutan zat berkhasiat tadi ya dengan adanya etanol agar homogenitas lebih terjamin. Zat berkhasiat lebih mudah terabsorpsi karena dalam keadaan terlarut sama dengan pelarutan tadi ya, sama dengan sirup. Sediaan berasa manis dan aroma lebih sedap karena ada etanol tuh aroma tuh lebih tercium ya. Dapat digunakan oleh orang yang sukar menelan obat seperti anak-anak orang tua. Jadi kurang lebih sama dengan sirup. Keuntungan. Kalau keuntungan ini mirip juga ya. Lebih mudah ditelan, mudah diabsorpsi. Obatnya terdistribusi homogen. Karena ini cuma ada perbedaan ya. Karena bersifat hidroalkohol, eliksir lebih mampu mempertahankan komponen-komponen larutan yang larut dalam air dan larut dalam alkohol daripada sirup. Nah, ini kelarutannya lebih tinggi. Zat aktif kita kelarutannya lebih tinggi dalam eliksir daripada sirup. Karena sirup tadi ada gula yang hampir jenuh. Eliksir lebih disukai daripada sirup karena stabilitasnya yang khusus dan kemudahan dalam pembuatannya. Ini lebih disukai oleh si produsennya. Keuntungan eliksir dibandingkan dengan sediaan padat adalah mudah penyesuaian dan pemberian dosis terutama untuk anak-anak. Ya, ini tadi kalau anak-anak kan lebih suka ya dengan sediaan-sediaan larutan. Lanjut. Yang ketujuh, beberapa obat yang menyebabkan iritasi pada mukosa lambung jika diberikan dalam bentuk tablet atau kapsul maka iritasi dapat diatasi dengan membentuk larutan. Ini sama ya dengan sirup. Kerugian, voluminenya sama, stabilitas dalam bentuk larutan juga sama ya, mudah terhidrolisis ya. Cuman bedanya kalau dia eliksir dia lebih rendah kemungkinan terhidrolisisnya karena ada tambahan alkohol, bukan air murni ya, jadi ditambah dengan alkohol. Sama, larutan merupakan media ideal untuk pertemuan mikroba. Tergantung kemampuan pasien menakar. Rasa obat kurang menyenangkan akan lebih terasa, ya sama ya dengan sediaan sirup dibandingkan sirup eliksir. Nah, ini yang berbeda. Dibandingkan dengan sirup, eliksir biasanya kurang manis dan kurang kental ya. Karena mengandung kadar gula yang lebih rendah, karena gulanya lebih rendah. Dan akibatnya kurang efektif dibandingkan sirup dalam menutupi rasa obat. Ya, kemungkinan rasa obat lebih terasa pahitnya daripada sirup. Obat cairan memerlukan wadah yang besar sehingga merepotkan dibawa-bawa, sama ya dengan itu. Kemudian memerlukan alat sendok, sama dengan sirup. Jika timbul kejadian wadah obat dalam bentuk larutan pecah maka isi terbuang semua. Sama ya, sirup juga gitu ya. Kalau jatuh pecah ya kebuang semua, nggak ada sisa lagi. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan eliksir. Pertumbuhan kristal yang disebabkan oleh perubahan suhu, keseragaman ukuran, dan lain-lain. Jadi bisa tumbuh kristal. Tumbuh kristal itu maksudnya apa? Timbulnya endapan gitu ya, ketika disimpan kok ada endapan, padahal kemarin misalnya sebelum disimpan waktu baru dibuat itu larut semua, nggak ada endapan, nggak ada yang melayang-layang gitu. Ini dapat terpengaruh ya kalau dalam sediaan eliksir. Ketercampuran zat aktif dengan pelarut campur ataupun zat tambahan untuk menghindari terjadinya pengendapan, ini harus diperhatikan juga. Zat aktif dengan pelarut campur atau dengan zat tambahan itu harus diperhatikan, jangan sampai ketika dicampurkan mereka ada yang mengendap. Dasar pembelian pelarut campur, yang pertama toksisitas jelas ya. Percuma zat kita larut tapi toksik, pasiennya ya bisa berbahaya. Kelarutannya, konstanta dielektrik, nanti kita akan menghitung konstanta dielektrik ini, dan ketercampuran bahan. Untuk penambahan sirup Pusimplek lebih dari 30% harus diperhatikan terjadinya cap locking pada tutup botol sediaan. Ya, sirup Pusimplek ini bisa menyebabkan cap locking. Nah, biasanya ditambahkan anti cap locking ya, seperti propilen glikol tadi dan sebagainya. Formula umum zat berkhasiat, pelarut utama, etanol dan air dengan perbandingan tertentu sesuai dengan kemampuannya melarutkan obat. Kemudian pelarut tambahan bisa gliserol, sorbitol, propilen glikol. Ada 3 ya, pelarut utama ada air, ada etanol, dan tambahan ini. Bahan pembantu, pemanis, pewangi, pewarna sama ya, mirip dengan sediaan sirup. Suspensi kurang enak daripada larutan dan membawa resiko tidak meratanya dosis.
pemberian jika tidak dikocok dengan baik. Ya, ini kalau suspensi ya. Kadang-kadang jika medicaren yang poten dengan kelarutan yang rendah harus diberikan, maka diberikan pelarut campur yang akan melarutkan dengan sempurna. Oh, jadi suspensi itu bisa dicampurkan dengan pelarut campur agar menjadi sediaan eliksir ya, terlarut. Contohnya phenobarbital sukar larut dalam air, tetapi dapat menghasilkan larutan yang jernih. Jadi phenobarbital, ini sediaan apa nih? Obat apa nih? Obat apa? Yo, ya saya jadikan tugas saja ya. Tugas 1. Apa itu phenobarbital? Fungsinya sebagai apa? Jika dibuat dengan melarutkan dalam alkohol dan kemudian dilarutkan lagi dalam gliseron dan air. Jadi si phenobarbital ini sukar ya, sukar larut dengan air saja. Tetapi jika ditambahkan dengan alkohol, ya, jika larutan dibuat dengan alkohol dulu dan kemudian baru dilarutkan lagi dalam gliseron dan air, maka dia menjadi larutan yang jernih. Dari sukar larut menjadi larut. Jadi larut itu salah satu ciri khasnya adalah jernih, ya, transparan. Itu salah satu ciri khas dari larutan. Kalau dia keruh, ada yang melayang-layang dan sebagainya, itu bukan larutan berarti ya. 1 bagian paracetamol larut dalam 70 bagian air, ya, berarti 1 berbanding 70. 7 bagian alkohol, 1 berbanding 7, dan 9 bagian propilen glikol. Atau 40 bagian gliserol. Nah, air itu kalau dengan paracetamol PCT ya, kalau dengan air itu 1 banding 70, dengan etanol itu 1 banding 7, kalau dengan PG ya, propilen glikol itu 1 banding 9, dan dengan gliserol itu 1 banding 40. Maksudnya apa? Maksudnya 1 berbanding 70 ini adalah 1 gram paracetamol ya, 1 gram paracetamol itu larut dalam 70 mili air. Kalau kurang misalnya, ini larut ya, ini larut. Tetapi jika kurang misalnya 1 gram dalam 60 mili, maka ada yang tidak larut gitu. Gitu juga dengan etanol, berarti 1 gram paracetamol larut dengan 7 mili etanol. Berarti lebih mudah larut di mana? Lebih mudah larut di etanol, karena nggak perlu banyak etanol yang dibutuhkan untuk melarutkan 1 gram paracetamol. Oke, jenis-jenis bahan pembawa eliksir. Jenis-jenis bahan pembawa eliksir adalah sebagai berikut. Ya, pelarut utama etanol dan air dan ditambahkan gliserol, sorbitol, dan propilen glikol. Ini menurut Fornas edisi 2, halaman 313. Etanol, konstanta dielektriknya 25,7 tadi nih ya, yang saya lupa tadi 25,7, kalau air 80 KD-nya. Konsentrasi lebih dari 10% mencegah pertumbuhan mikroba. Pelarut untuk oral liquid bervariasi di bawah 10% biasanya etanol ya. Gliserin, sorbitol, dan propilen glikol. Untuk mengetahui berapa banyak pelarut campur yang digunakan, dapat dihitung dengan nilai konstanta dielektrik total pelarut yang digunakan, yang disesuaikan dengan konstanta dielektrik zat aktifnya. Jadi kita harus menyamakan konstanta dielektrik dari zat aktif kita dengan konstanta dielektrik dari pelarut yang akan melarutkan zat aktif kita. Contohnya, ini adalah cara perhitungan komposisi pelarut sebagai pembawa eliksir. Jumlah dari hasil perkalian masing-masing konstanta dielektrik pelarut dengan fraksi persen dan masing-masing pelarut. Contoh ini, pelarutnya etanol jumlahnya A persen, gliserol B persen, propilen glikol C persen, dan air D persen. Konstanta dielektriknya ini, etanol 25,7, gliserol 43, kemudian PG 33, dan air tadi 80,4. Konstanta dielektrik campuran tersebut adalah 25,7 dikali A, konsentrasi si etanol, 43 kali B, ditambah 33 kali C, ditambah 80,4 kali D dibagi 100. Nah, ini adalah nilai konstanta dielektrik beberapa eksipien. Air, yaitu 80, glikol 50, dan seterusnya dapat kalian baca. Nanti kita akan kasih contoh. Nah, ini contohnya ya. Contoh perhitungan konstanta dielektrik. Hitunglah konstanta dielektrik total dan tentukan jumlah pelarut yang dibutuhkan. Jika ada resep paracetamol 125 mg per 5 mili konsentrasi yang dipinta miseva ya, buatlah dalam bentuk eliksir dalam volume 50 mili dengan aturan pakai STDD C1 ya, yaitu signa terdiri C1 ya, berarti 1 kali 3 1 sendok makan kali 3 kali ya, signa 3 T ini 3 ya. Penyelesaian bukan penyesalan. Jumlah paracetamol kita kalikan dulu ya. Berapa sih paracetamol yang ditimbang? Berarti 125 per 5 mili, ini konsentrasi kan, dikali volume akhir, maka yang ditimbang adalah 1,25 gram.
Lanjut. Etanol yang dibutuhkan berarti 1,25 dikali 7. Berarti untuk melarutkan 1,25 gram, kan ingat etanol itu perbandingannya 1:7 tadi ya untuk melarutkan. Berarti tinggal dikalikan 7 saja ini. Ya, ini. Berarti dibutuhkan 8,75 mili etanol untuk melarutkan ini. Konsentrasi etanol dalam sediaan jadi berapa? Yaitu 8,75 per 50 mili. Kita tahu konsentrasi etanol sama dengan 17,5 jadinya. Ini terlalu tinggi kan? Katanya di bawah 10%. Ya. KD total, kita hitung konstanta dielektrik total, yaitu 17% dikali 25,7 ditambah 83% dikali 80,4. Ini dari mana 17%? Ini adalah konsentrasi etanol ya, yang terlalu tinggi tadi ya. Kemudian 83% ini apa? Ini adalah konsentrasi air. Ya, ini adalah konsentrasi air, yang ini adalah konsentrasi etanol. Kenapa nggak 17,5 Pak? Ya ini dibulatkan saja ya, nggak apa-apa kalau 17,5 juga sama saja. 25,7 apa? KD air. KD etanol, sorry. KD etanol, yang ini adalah konsentrasi etanol, yang ini adalah konsentrasi air, yang ini adalah KD air. Maka dapat hasil konstanta dielektrik yang dibutuhkan adalah 71,101. Sudah selesai nih? Belum ya, belum. Karena kita ada masalah, yaitu konsentrasi etanol kita terlalu tinggi. Sehingga kita harus menurunkan jumlah etanol. Tetapi walaupun diturunkan, harus konstanta dielektriknya ketika ditambahkan itu 71,101. Gimana caranya? Nah, ini ya. Karena konsentrasi etanol terlalu tinggi, maka digunakan pelarut tambahan sehingga etanol digunakan sebanyak 10%, maka digunakan propilen glikol. Dalam hal ini kita gunakan propilen glikol. Sehingga jumlah propilen glikol yang digunakan sejumlah, nah ini rumusnya. Ini apa? 71,101 adalah konsentrasi dari, konstanta dielektrik dari total tadi. Ini. Ya, jangan bingung. Kemudian 10%, ini adalah konsentrasi etanol yang kita mau. Karena tadi kan tinggi tuh, 17 ya, 17,5. Sementara kita maunya 10% aja. Dikali 25,7 KD-nya si etanol ditambah P%. Ini ya, tambah ya, jangan lupa ditambahkan. P% ini apa? Konsentrasi propilen glikol yang mau kita pakai. Dikali 33 ditambah berapa? 90% dikurang P%. Kenapa ini ada 90% dikurang P%? Ya, karena ini kan kita belum tahu berapa air yang akan digunakan. Karena menyesuaikan dengan P%. Ya, 90 ini adalah 100 dikurang 10. Kan konsentrasi air itu adalah 100 dikurang etanol ya, dikurang propilen glikol. Nah, etanol sudah ada, yaitu 10. Kan kita maunya 10% dikurang PG. PG belum masih tahu. Jadi 90 min P. Ini ya. Dikali 80,4 ini KD-nya si air. Sehingga kalau kita perkalian matematikanya dikeluarkan ilmu matematiknya nih. Ini hasilnya adalah P% adalah 3,829 ya. P-nya adalah 3,829, berarti P% adalah 8%. Ini nggak bingung ya, tinggal dikalikan saja nih. Ini adalah 25,7 dikali 10%, berarti dikali 0,1 kan, jadi 2,57. Ditambah 33 P% ditambah 72,36, tahu ya 72,36 itu adalah perkalian masuk ke dalam gini ya, dikalikan saja. Ini kan 0,9 dikali 80,7, jadinya 72,36. Ya, jangan bingung, ini hasilnya dari 0,9 dikali 80,4. Kalau yang ini 80,4 kali P%. Udah, dibuka kurungnya, tinggal kurangkan karena ada P% ya, sama-sama P%, saling mengurangkan, hasilnya minus. Kemudian yang ini ditambahkan biasa, hasilnya 74. Kita lihat P% sama dengan sekian, ya sama dengan 3,829. Ini hasilnya. P itu kan dalam bentuk persen, maka harus dipresentasikan lagi ya. Sehingga diperoleh P-nya sama dengan 8%. Jadi jangan bingung ini. Matematik dasar soalnya. Nah, sehingga berapa jadi jumlah etanolnya? Etanolnya 10%, kemudian 8% propilen glikol, dan airnya berapa? Airnya adalah
berapa? Sisakan saja ya, 82. Gitu ya. Jelas ya? Ini untuk soal tadi. Jadi jawabannya adalah yang ditanya, hitunglah KD total. KD totalnya sudah dapat ini, dan tentukan jumlah pelarut yang dibutuhkan. Pelarut yang dibutuhkan adalah 10% etanol. Jawabannya 8% propilen glikol dan 82% air. Oke ya, selesai. Nah, sekarang ini tugas untuk kalian. Kerjakan parastamol sama ya, dosisnya cuma berbeda. Buat eliksir dengan aturan pakai juga sama. Hitunglah KD total dan tentukan jumlah pelarut yang dibutuhkan. Oke ya, itu tugas kalian. Jadi ada 2 ya. Ini tugas kedua. Kumpulkan dengan PJ kalian ya, tulis tangan, di-scan dengan polio, nanti kirim ke saya melalui PJ ya. PJ, pokoknya PJ yang akan mengumpulkan, masukkan ke Google Drive ya, atau Dropbox dan sebagainya, sehingga linknya nanti ke saya. Karena kalau di email langsung itu nggak akan bisa ya, karena pasti ukurannya sangat besar, karena kalian ramai sekali kan. Sehingga dibuat saja link Dropbox atau Google Drive-nya, sehingga nanti saya tinggal download. Jadi tolong PJ kelas A maupun kelas B. Kita lanjut yang terakhir, ini evaluasi sediaan larutan. Ya, jadi sediaan itu selain dibuat harus dievaluasi. Kenapa? Karena belum tentu yang sudah kita buat itu benar. Ya. Evaluasinya meliputi evaluasi fisik, kimia, dan biologi. Evaluasi fisik biasanya organoleptik saja ya, bau, rasa, warna, kejernihan. Kelengkapan etiket, brosur, dan penandaan pada kemasan ini juga harus kalian perhatikan ya. Evaluasi kejernihan ada di FI 4 halaman 998 ya. Biasanya digunakan 5 mili, berat jenis, dan seterusnya. Viskositas, ya ini biasanya menggunakan viskometer Hopler. Berarti paling tidak dibutuhkan 120 mili, yaitu 2 botol. Evaluasi kimia, identifikasi senyawa zat aktif ya, kemudian penetapan kadar, apakah sesuai dengan monografi atau tidak. Dan terakhir adalah evaluasi biologi. Untuk sediaan antibiotik dilakukan penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi. Ya diukur lagi berarti ya MIC, MBC-nya, minimum inhibitor concentration, dan minimum bactericidal concentration-nya. Stabilitas, terjadinya pengendapan dan adanya mikroba atau pembentukan gas kimia merupakan tanda utama terjadinya instabilitas. Ini menurut National Formularium dari USP. Fornasnya USP lah. Oke ya, terima kasih. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Minggu depan saya tunggu di pertemuan selanjutnya. Tugas itu sudah dalam bentuk link Dropbox atau link Google Drive. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.